Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para penguji ujian UKIN PPG Daljab tahun 2022. Memperkenalkan, nama saya Nurhilda Burhan, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Mis Nurul Umah Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa Daljab P3 tahun 2022. Pada hari ini Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN atau kinerja di kelas 4 dengan materi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Berikut videonya. Semoga pemohon masukan dan sarannya kepada kedepannya kegiatan pembelajaran yang disampaikan lebih bagus dan lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sebentar. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran SKSI. Ibu absen dulu. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, adakah teman-teman hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, berdiri dulu. Semua berdiri. Kita mulai dengan apa? Gerakan tepuk semangat. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, oke, kembali. Semangat. Jadi kalau mau belajar tuh dia harus semangat. Jangan lesu. Iya kan? Orang sehat itu jangan lesu, dia harus semangat menghadapi hari ini, semangat belajar. Ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tentang SKSI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentang hijrah Nabi ke negeri Taif. Sebelum melaksanakan atau berhijrah ke negeri Taif, Rasulullah pernah berhijrah ke kota mana saja? Kota Habasah. Habasah itu terjadi berapa kali ketika? 2 kali. Habasah pertama dan Habasah kedua. Habasah pertama itu dipimpin oleh siapa? Dan Habasah kedua dipimpin. Berarti ingatannya masih kuat. Dan hari ini kita akan berbicara hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif. Siapa yang tahu kira-kira sebab terjadinya hijrah ke Habasah kemarin? Hijrah ke Habasah, siapa yang bisa? Hijrah ke Habasah itu terjadi disebabkan karena apa? Tekanan dan kekejamannya kafir Quraisy. Sama halnya yang dirasakan oleh Rasulullah ketika berada di Mekah, sehingga Rasulullah melakukan lagi hijrahnya ke Taif. Hijrah ke Taif yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebabkan karena begitu juga. Kota Taif itu kota yang sangat luar biasa. Kota yang memiliki daerah yang sangat subur. Kota yang tidak terlalu jauh
80 kilometer. Berarti melakukan perjalanan yang sangat cepat. Ketika setelah kembali ke Habasah, Nabi berada di kota Mekah. Setelah di kota Mekah kembali, Rasulullah mendapatkan kembali tekanan dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang sangat kejam, melakukan tekanan-tekanan, larangan-larangan dakwah kepada Rasulullah. Rasulullah dikucilkan, dilarang untuk melakukan dakwah, dilarang untuk menyampaikan ajarannya. Rasulullah dilarang untuk melakukan penyebaran Islam. Dengan tekanan-tekanan yang terjadi itu, maka Rasulullah melakukan hijrah kembali ke kota Taif. Rasulullah berpindah lagi dari kota Mekah ke kota Taif bersama dengan seorang sahabat, yaitu Zaid bersama dengan sahabatnya Zaid bin Harithah ke kota Taif. Dalam perjalanannya menuju ke kota Taif, Rasulullah ditekan oleh kafir Quraisy tadi yang berada di kota Mekah yang kejam tadi itu, di bawah pimpinan Abu Jahal. Abu Jahal kejam, menyuruh Rasulullah agar tidak boleh berada di kota Mekah. Karena pada saat itu setelah terjadinya atau meninggalnya istrinya Rasulullah, Siti Khadijah dan pamannya Abdul Muthalib. Pamannya meninggal, Abu Talib meninggal, istrinya meninggal, Siti Khadijah meninggal, sehingga Abu Jahal itu dengan kekuatannya, dengan kejamannya menekan Rasulullah agar jangan melakukan dakwah, tidak boleh menyebarkan agama Islam. Dengan kekejaman, dengan keadaan yang sudah tidak tenang, maka Rasulullah melakukan perjalanan ke kota Taif bersama sahabat Zaid bin Harithah. Di bawah bersama Rasulullah itu, Rasulullah menemui para pembesar di kota Taif, yaitu Bani Saqif yang berada di kota Taif. Nah, di kota Taif bersama Bani Saqif itu, di sana juga Rasulullah ditolak. Agar tidak boleh melakukan dakwah. Apa sebab mereka tidak mau menerima Rasulullah? Kenapa mereka tidak mau menerima Rasulullah? Mereka menyampaikan ajaran Islamnya di sana. Kenapa mereka menolak? Apa alasannya? Karena mereka tidak mau ajaran yang mereka miliki, ajaran nenek moyang mereka itu dihilangkan. Mereka tidak mau menerima Islam. Mereka menolak kedatangan. Kalau Rasulullah di kota Taif mereka menerima, berarti Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Agama nenek moyang mereka itu hilang, tidak ada lagi. Karena orang kafir Quraisy, kalau ajaran nenek moyang itu, siapa yang berani, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Dalam Islam dilarang. Kita tuh sederajat. Orang yang paling tinggi kekuasaannya kecuali orang yang beriman. Kalau kafir Quraisy beda. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berani, berarti dia yang berkuasa. Sehingga menolak ajaran Islam berada di kota Taif. Rasulullah diperlakukan sangat kejam. Mereka melempari Rasulullah, memukuli Rasulullah. Dengan kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh penduduk Taif itu, Rasulullah berpindah kembali ke kota Mekah. Sayangnya, selama di kota Taif itu Rasulullah hanya berada selama berapa hari? 10 hari. Bertepatan dengan tahun kenabiannya, yaitu tahun ke-10 kenabian alaihi wasallam. 10 hari bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kota Mekah Rasulullah kembali karena kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Taif.
dalam kekejaman yang dilakukan oleh Rasulullah mendapat perlakuan yang tidak bagus, sehingga ada cedera yang didapatkan oleh Rasulullah dilempari, dipukuli, berdarahlah kaki dan kepalanya Rasulullah. Karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan sangat kejam, Rasulullah kembali. Dalam perjalanan pulangnya, Rasulullah melihat sesuatu tempat yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan pulang dari negeri Taif ke kota Mekah, Rasulullah melihat suatu tempat yang sangat luar biasa, yaitu perkebunan anggur dan perkebunan kurma sangat subur. Di sana Rasulullah berteduh untuk membersihkan luka dan darah yang ada di tubuhnya. Rasulullah duduk di bawah salah satu pohon anggur yang buahnya sangat lebat. Siapa yang sudah pernah makan buah anggur? Siapa? Sudah kan? Kalau Putri ingin tanya, kalau buah anggur apa warnanya? Ungu. Ungu. Selain ungu apa lagi? Merah. Buah anggur itu ada anggur merah, Anggur. ada juga anggur hijau. Bukan saja anggur ungu saja, ada anggur hijau, anggur merah, anggur ungu. Seperti apa pelan? Betul tidak? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Semua itu ciptaannya siapa? Allah. Mau apa? Masa anak madrasah menyebutnya cuma anak madrasah itu harus menyebutnya dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri itu Rasulullah dan negeri Taif itu Rasulullah kembali ke kota Mekah. Disebabkan karena kekejaman yang dilakukan oleh para kafir Quraisy yang ada di kota Taif tadi, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril memohon kepada Rasulullah agar Jibril itu memohon kepada Rasulullah untuk menghukum kaum yang kafir Quraisy yang berada di kota Taif. Hukumannya malaikat meminta, kalau Rasulullah menginginkan untuk dihukum, malaikat Jibril ingin menyempitkan kota Taif itu dengan 2 buah gunung. Menyempitkan, disempit. Kota Taif itu berada di tengah, disempitkan sekalian dengan penduduk dan negerinya kota Taif dengan 2 buah gunung, yaitu bernama Gunung Abu Ubais dan Gunung Abu Ahmad. Gunung namanya Gunung Abu Ubais dan Abu Ahmad. 2 buah gunung. Malaikat memohon kalau Rasulullah menginginkan mengabuli, menyempitkan 2 buah gunung itu agar menyempitkan para kaum yang berada di negeri Taif. Menyempitkan. Tapi lala berpindah mereka karena mereka telah kejam, memperlakukan Rasulullah dengan kejam, menyempitkan mereka. Tetapi dengan hati yang begitu lapang dan luar biasa, Rasulullah menolak. Jangan, wahai malaikat Jibril, jangan lakukan itu, karena mereka itu tidak tahu. Mereka itu bukan pembantu, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan aku sampaikan. Seandainya kalau mereka tahu apa yang akan saya sampaikan, maka mereka tidak akan melakukan hal yang demikian. Pada saat itu juga Rasulullah dengan hati yang lapang, yang sangat sabar, karena orang yang taat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Taif itu diberi keturunan yang baik, diberi keturunan agar bisa menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdoa lagi, padahal orang itu sudah memperlakukan dia secara tidak adil, memperlakukan secara kasar, secara kejam, dengan cara melempari dengan batu, dipukul
menggunakan strategi dakwahnya secara baik. Rasulullah selalu tabah. Rasulullah selalu sabar dan selalu berdoa kepada Allah agar orang-orang yang memberikan, agar orang-orang yang tidak mau menerimanya itu diberi rahmat, diberi petunjuk supaya mereka bisa menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu dengan lapang dada. Mereka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? 15. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat kepada siapa tadi? Kepada kaum Quraisy yang berada di negeri Taif. Itu Bani Sakif yang berada di negeri Taif itu yang setibanya di sana atau yang dipimpin oleh Abdi Khalid bin ada tadi siapa yang bilang? Abdi Khalid bin Yazid bin Yalil. Kaum kafir Quraisy yang berada di kota Taif, yaitu siapa yang bisa menyelami atau memahami apa yang kita sampaikan. Kalau begitu itu ingin tanya, kira-kira perjalanannya Nabi dari kota Taif ke kota Mekah itu, dari kota Mekah ke kota Taif itu selama berapa hari? 10 hari. Keberadaan Rasulullah di kota Taif itu selama berapa hari? 10 hari. Kenapa hanya 10 hari saja Rasulullah berada di sana? Ayo siapa yang bisa menjawab? Merasa tidak nyaman. Ayo coba siapa lagi? Nah, diperlakukan secara kejam. Dengan kekejaman itu Rasulullah merasa tidak nyaman. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi hal-hal yang lebih parah lagi, maka Rasulullah kembali ke kota Mekah. Sahabat yang selalu mendampingi Nabi ke kota Taif itu siapa? Zaid bin Harisah yang selalu mendampingi Nabi dari kota Taif dari kota Mekah ke kota Taif. Di sana Rasulullah bertemu dengan kaum apa? Itu Bani bawah pimpinan Abdi Khalid bin Yazid. Itu pembesar Quraisy yang berada di kota Taif yang bernama Abdi Khalid bin Yazid yang berada di kota Taif, yaitu Bani Sakif. Orang-orang itu yang tidak menerima kedatangan Rasulullah, yang memperlakukan Rasulullah secara kejam, yang memperlakukan Rasulullah secara tidak baik. Padahal Rasulullah ke sana ingin menyampaikan dakwahnya, ingin menyampaikan ajaran Islam. Yang kekejaman yang mereka miliki itu orang kafir Quraisy itu melahirkan anak perempuan dibunuh. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, dia berkuasa. Tapi ajaran Islam tidak pernah mengajarkan secara kekerasan. Islam mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan persatuan, silaturahmi, mempererat tali hubungan persaudaraan. Tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pada saat ini lahirlah generasi-generasi kita, yaitu generasi Gen Z. Indonesia sudah bisa menjadi presiden itu bisa perempuan. Kalau pada zaman dahulu kala perempuan tidak boleh berdiri di depan kelas, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena masih terbawa dengan ajarannya kafir Quraisy. Alhamdulillah karena kita sudah hidup di era atau
kita sudah berada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita perempuan-perempuan ini, siapa yang pintar dia bisa berkuat, siapa yang pintar dia bisa berdiri di depan. Kalau yang bodoh dia tidak bisa berdiri di depan. Siapa yang berani dia bisa berdiri di depan. Nah, kaum kafir Quraisy yang kejam itu tidak menginginkan pada saat itu. Kalau yang kuat, yang berani dia berkuasa. Nah, perempuan dilahirkan dibunuh karena anak perempuan itu tidak memberi kekuatan. Anak perempuan tidak bisa ikut perang. Tapi sekarang anak perempuan bisa ikut perang walaupun tidak pegang senjata. Anak perempuan kita tepuk tangan dulu untuk anak perempuan. Jadi anak perempuan itu harus berani, jangan mundur di belakang, harus siap. Nah, bertanya lagi. Di dalam kekejamannya kaum kafir Quraisy di kota Taif itu, kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu, datanglah seorang malaikat untuk meminta kepada Nabi Muhammad agar diberi apa? Kejaman. Bukan, beri balasan kepada kaum itu. Datanglah malaikat Jibril memohon kepada Rasulullah diberi kesempatan untuk menghukum kembali kaum kafir Quraisy yang telah memperlakukan Rasulullah dengan doanya apa? Seandainya Rasulullah menginginkan, dia ingin apa tadi? Dia ingin apa? Menyempitkan dua buah menyempitkan dua buah gunung. Kita berada di sini mati, hancur ini. Menyempitkan dua buah gunung. Nah, dua buah gunung yang disebutkan para malaikat itu gunung apa tadi namanya? Siapa yang bisa? Coba. Gunung apa sayang? Gunung Gunung Abu Qubais dan Gunung Abu Ahmad. Pertama dulu. Gunung Abu Qubais dan Gunung Abu Ahmad agar menyempitkan kaum kafir Quraisy yang ada di kota Taif. Tapi dengan hati yang sabar dan lapar, Rasulullah menolak. Tak apa, Rasulullah menolak. Kenapa Rasulullah ayo menghancurkan mereka? Alasannya apa? Karena mereka itu belum tahu apa yang akan saya sampaikan. Sebenarnya kalau pembesarnya atau pimpinan Quraisy yang ada di sana, Yazid, Abdul Khalid bin Yazid, menerima Rasulullah, pada saat itu Rasulullah bisa menyampaikan ajaran Islam di sana. Karena ditolak oleh pimpinannya, orang yang berkuasa pada saat itu, sehingga Rasulullah tidak bisa melakukan dakwah. Kalau pimpinan mau dikasih kepala desa ini, semua Rasulullah berada di sana, berarti masyarakat itu mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kepala desa yang pembesarnya itu menolak, maka Rasulullah tidak diterima. Mereka malu kalau Rasulullah menyampaikan ajarannya. Berarti mereka mengira ajaran nenek moyang mereka itu hilang. Ibadah, karena kebiasaan mereka itu menyembah berhala, patung-patung besar, memberi makan kepada pohon, memberi makan kepada binatang-binatang besar. Tuhan mereka itu bukan Allah. Ada lagi Tuhan mereka. Ada Tuhan Lata, Uzza. Itu Tuhan-Tuhannya kafir Quraisy. Sehingga mereka menolak. Mereka tidak mau. Nah, gunung yang ingin dihimpitkan tadi yaitu dua buah gunung yang namanya Gunung Abu Qubais dan Gunung Abu Ahmad. Ada anak yang namanya Ahmad itu adalah senama sebuah gunung yang ada di negeri mana? Taif. Abu Ahmad itu sebuah gunung yang berada di sana. Diminta oleh malaikat Jibril untuk menyempitkan kaum yang kejam terhadap Rasulullah. Tapi alhamdulillah setelah kembalinya kota Mekah, Rasulullah sampai di kota Mekah dengan selamat berkat
ketabahan yang dimiliki oleh Rasulullah, kesabaran yang dia miliki, sehingga dakwahnya itu di kota Mekah bisa berjalan dengan baik kembali. Jaga. Apa yang bisa bermanfaat untuk kita semua? Kedepannya atau sampai di rumah nanti belajar kembali. Ingat, kekejaman itu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Kita teladani yang kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dia selalu sabar. Dia selalu kita juga gitu. Hadapi masalah, usahakan dihadapi dengan sabar. Hari ini nilai saya masih 7, ada yang lain sudah 8. Bagaimana caranya? Harus belajar. Jangan terlalu bermain. Usaha. Masa orang lain ini bisa, saya tidak bisa. Jadi saya harus belajarnya lebih kuat lagi. Harus belajar agar saya bisa mendapatkan nilainya yang lebih bagus. Demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.